Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Masih ada yang dingin-dingin. Salam. Puji nama Tuhan kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita mau berbakti, kita mau memuji menyembah Tuhan. Hari ini nuansa sudah beda dibanding minggu yang lalu. Ya, ada perubahan inilah kerja dari panitia. Mari kita dukung terus panitia tahunan yang ada. Mari Bapak Ibu kita akan memulai ibadah kita. Ya, kita akan tundukkan kepala kita. Kita mau serahkan ibadah kita pada pagi dalam tangan Tuhan. Pagi ini ya Bapak, kami mengambil tatamu yang Maha Kudus ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan penyertaan-Mu. Kami lalu ya Bapak, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada di pihak kami ya Tuhan, sehingga kami sampai saat ini ada. Itu karena anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur ya Bapak atas segala karya-Mu yang indah dalam hidup kami. Kau Allah yang sungguh ajaib ya Tuhan. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu peduli dalam hidup kami ya Bapak. Pagi ini ya Bapak, kami mau menyerahkan ibadah kami. Kami mau mengawali ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Anak yang terlibat dalam pelayanan Allah juga mengurapi, menguduskannya ya Bapak. Setiap peralatan yang kami pakai juga Allah menguduskan, mengurapi ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang telah hadir di rumah kudus-Mu, Allah berkati. Mereka yang masih dalam perjalanan juga Allah mengiring mereka ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap mengagungkan nama-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Dan kami bersyukur, kami berdoa pagi ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan bersorak-sorai, kita akan bersuka cita, kita akan beri yang terbaik untuk Tuhan. Pujian, kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku. Sambil bertepuk tangan kita pujikan pujian ini. Silakan Bapak Ibu bisa berjoget untuk Tuhan. Bapak Ibu bergoyang untuk Tuhan, dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Sekali lagi katakan, Yesus kekasih jiwaku. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Katakan dengan kendang. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Suka-suka Tuhan. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi, sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi katakan, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh darah Yesus, oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi katakan, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel, sepindah malih aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel.
kagem Gusti. Nglakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing tadi bersate. Aku wis gak rewel. Monggo siji loro telu. Loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, dereng Gusti ya sing temen. Pitu wolu songo, dereng Gusti aja sembrono. Sepuluh wis jangkep, dereng Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, dereng Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, dereng Gusti mesti slamet. Sepindah malih, siji loro telu. Loro telu, ayo kanca padha melu. Papat lima enem, derek Gusti ya sing temen. Pitu wolu songo, derek Gusti aja sembrono. Sepuluh wis jangkep, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, dereng Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, dereng Gusti mesti slamet. Matur dumateng Gusti. Apa iya? Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Apa iya? Apa tenan? Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Derek Gusti mesti slamet. Pindah malih. Pancen tenan, derek Gusti mesti slamet. Dari oleh kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Janji Tuhan, kalau ikut Tuhan pasti selamat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita akan menaikkan setiap syafaat kita. Kita mau naikkan setiap pergumulan ucapan syukur kita kalau setiap program gereja kita satu persatu telah kita lalui. Mari kita akan doa untuk setiap program gereja yang lain yang masih di depan kita. Sebelumnya kita akan suatu ujian sujud di altarnya. Haleluya Yesus. terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Ya upah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Terima anugerahnya, yang ampuniku dan bebaskanku. Ya upah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Singer dan musik akan terus menyanyikan pujian ini. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita. Kita mau bawa setiap beban pergumulan gereja kita. Kalau kita memiliki beban berat dalam hidup kita, bawa ke dalam altar Tuhan. Tuhan yang akan memberi kebebasan bagi kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, percaya Yesus sumber jawaban bagi kita. Yesus sumber pengharapan bagi kita pagi ini dan untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami datang di hadirat-Nya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, karunia-Mu, anugerah yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami masih bisa berkumpul di rumah kudus-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Bila apa yang kami lakukan Tuhan, setiap pujian kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Pagi ini ya Tuhan, kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Kami mau membawa setiap pergumulan kami. Kami mau membawa setiap pergumulan gereja kami di altar-Mu Tuhan. Kami itu sudah tidak mampu Bapa. Kami mau serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Program gereja kami satu persatu telah kami lalui ya Bapa. Kegiatan gereja kami, tahunan kami satu persatu telah kami lewati. Semua bukan karena kemampuan kami, bukan karena kepintaran panitia ya Tuhan, tapi karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Tapi karena kasih Yesus Kristus yang selalu memimpin setiap program gereja kami ya Tuhan. Ya Bapa, di
depan masih ada program-program yang masih harus kami hadapi, harus kami lewati Tuhan. Kami akan mengadakan KKR ya Tuhan, baik itu untuk umum dan pemuda-pemudi remaja ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Kau juga tidak pernah tinggal diam ya Bapa. Kau akan terus bekerja, Kau akan memberkati setiap program-program gereja kami ya Tuhan. Setiap KKR yang ada ya Tuhan, iman rohani kami dibangunkan, dibangkitkan kembali Tuhan. Anak-anak kami pemuda-pemudi remaja punya iman yang menyala-nyala ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa setiap anak mengambil bagian dalam pelayanan Allah juga memberkati ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk peralatan yang kami pakai juga Allah terus bekerja ya Bapa. Yang pembicara Allah juga persiapkan cara pribadi ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami juga bersyukur Tuhan. Kami membawa hasil panen kami sebagai rasa ucapan syukur kami di hadirat-Mu Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami tahu ya Bapa, Allah menginginkan hati kami, Allah rindu hati kami yang mau menyembah, hati yang mau berserah di hadirat-Mu ya Tuhan. Bila kami mau membawa setiap hidup kami mau membawa setiap beban hidup kami, jiwa kami juga di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Allah juga terus memberkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Presiden kami sampai yang terendah kami juga serahkan dalam kasih-Mu Yesus. Dan setiap program yang ada ya Tuhan, yang masih tersisa dari pemerintah Bapak Jokowi ya Tuhan, Allah juga memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan yang telah terpilih ya Tuhan, presiden yang terpilih ya Bapa, Allah juga memberkati ya Tuhan, sehingga pemerintahan yang baru nantinya ya Tuhan boleh memiliki program-program yang ada ya Bapa, bahkan memiliki program yang baru yang lebih baik lagi ya Tuhan, sehingga boleh memajukan bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kau juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap keamanan kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Yesus. Berdoa TNI juga Polri harus menjaga keutuhan bangsa dan negara kami ya Bapa. Haleluya. Kami berdoa untuk persembahan yang kami berikan di hadirat ya Tuhan, sebagai rasa ucapan syukur kami, bila semua ya Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Semua ya Bapa, harus di hadirat-Mu dan bisa dipakai untuk membela kerajaan di muka bumi ini Bapa. Kami yakin dalam percaya ya Tuhan, berkat yang masih tersisa dalam tangan kami pun Allah juga memberkatinya ya Bapa. Kau bisa mengatur berkat itu dengan sebaik-baiknya ya Tuhan, sehingga cukup untuk kebutuhan kami sampai kami mendapatkan berkat selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Bapak, inilah doa ucapan syukur kami bawa dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Altarnya ku bawa hidup, ku terima anugerah-Nya dan ampuniku dan bebaskanku. Ya upah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali dikatakan sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Kau bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya
sudah terus semangat bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita di hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Jangan kerahkan hati Bapak Ibu. Buka pintu Bapak Ibu. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hati dan pribadi Bapak Ibu. Sehingga firman yang ditabur pada pagi ini sungguh memberkati Bapak Ibu. Kalau firman itu keras, itu karena menegur Bapak Ibu itu lebih baik lagi di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Firman-Mu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan dan firman kami serahkan hamba-Nya. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah orang pulihkanku, mengalirlah.
Bapa kami yang di surga, hari ini kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Bila kami akan mendapatkan kemurahan dan kebaikan Tuhan, curahkan akan roh-Mu Tuhan. Bila hari ini kami akan dituntun, dijaga, dilindungi Tuhan. Bila hari ini kami siap untuk merenungkan firman. Bila firman Allah yang akan kami baca, firman Allah yang akan kami teliti hari ini, sungguh-sungguh akan memberkati kami. Kuasa-kuasa kegelapan kami tenggang di dalam nama Yesus. Bila tidak ada yang mengganggu kami dalam kami merenungkan firman, kami buka hati kami buka telinga kami siap untuk menerima kebenaran itu. Dan pakailah hamba-Mu yang hari ini Tuhan tunjuk untuk menyampaikan kebenaran. Bila hamba-Mu akan bisa menyampaikan kebenaran itu dan bisa dimengerti oleh Tuhan. Bila suara kenabian bagi hamba-Mu sungguh-sungguh nyata hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Kitab Ratapan yaitu kitab Perjanjian Lama setelah Yeremia, Ratapan. Silakan bisa dicari dan tolong bisa ditayangkan ayat ini, Ratapan 3 ayat 21 sampai 25. Baik, akan saya bacakan firman Tuhan hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap dan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Di ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus. Kitab Ratapan yang menulis adalah Nabi Yeremia. Mengapa dia menuliskan kitab ini? Latar belakangnya adalah dia sungguh meratapi negerinya. Dia meratapi akan bangsanya. Karena bangsa Israel itu sungguh-sungguh menjauh kepada Tuhan. Hidup moralnya sudah jatuh. Banyak kesalahan, banyak dosa yang mereka lakukan. Dan dari situ mereka dijajah oleh bangsa lain. Dia mengalami penderitaan, kesengsaraan. Hancur di kota Yerusalem. Karena sudah kalah dalam peperangan. Dalam situasi seperti itu Yeremia itu mengatakan kepada mereka, dalam situasi yang gelap, dalam situasi yang tidak punya pengharapan, tetapi Yeremia itu mengatakan dalam kegelapan kamu bisa melihat akan kemuliaan Tuhan. Ada harapan yang akan muncul dalam kehidupan bangsa Israel. Mungkin hari-hari ini kita juga menghadapi namanya krisis. Namanya kegelapan terjadi mungkin dalam rumah tangga kita. Mungkin mengalami kekeringan rohani di dalam jiwa kita.
Dalam situasi seperti itu, saya berharap Bapak Ibu bisa melihat pengharapan muncul di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah kehidupan rohani kita yang sudah mengalami jauh dengan Tuhan. Sehingga Yeremia itu mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tema hari ini saya kasih tema, memperhatikan kasih setia Tuhan. Tadi sudah saya singgung bahwa situasi, kondisi zaman itu, zamannya Yeremia, itu masa-masa gelap. Masa-masa susah, sulit. Dia menginjil pun mengingatkan bangsa Israel, hanya sedikit yang mengikut Allah. Kembali kepada kebenaran. Hanya sedikit. Tetapi Yeremia tidak patah semangat. Yeremia terus menyampaikan kebenaran. Sehingga kalau kita membaca ayat 21, tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Tuhan itu mengingatkan kita hari ini. Perhatikanlah perkataan Tuhan. Perhatikanlah kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita enggak fokus tentang mengikut Yesus. Seringkali kita enggak fokus di dalam kita mengikuti Tuhan. Seringkali kita melakukan apa yang menurut pandangan kita pribadi. Seringkali kita hanya ngeyel dengan prinsip kita pribadi. Bukan prinsipnya Tuhan. Bukan prinsipnya kebenaran firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan akan perhatikanlah. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu kita perhatikan adalah kebenarannya. Kalau hari ini kebenaran Tuhan mengatakan, kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Itu kita belum memperhatikannya. Kalau enggak fokus kita akan sungguh-sungguh seringkali ada keluhan-keluhan terjadi. Karena kita enggak fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Hal yang tidak enak yang menimpa kita itu yang kita perhatikan, Tuhan kenapa kok seperti ini ya Tuhan? Hidupku kok enggak sama dengan orang lain ya Tuhan? Kenapa hidupku kok kering Tuhan? Ekonomi seret Tuhan. Kenapa aku harus sakit seperti ini Tuhan? Itu yang mereka pikirkan. Itu yang mereka gelisahkan. Kenapa itu terjadi? Kenapa aku alami? Kenapa aku mengalami kekeringan seperti ini? Hal-hal yang tidak enak. Seringkali kita perhatikan. Kalau itu yang kita perhatikan Bapak Ibu. Bukan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Yang terjadi apa? Kita semakin lemah. Semakin lemah. Tapi saya katakan kepada Bapak Ibu. Jangan memperhatikan hal-hal yang menyakitkan dalam hidup kita. Kekurangan dalam hidup kita. Kekeringan, kegelapan yang terjadi dalam hidup kita. Kembali kepada apa yang Tuhan firmankan. Seringkali kita cenderung memperhatikan hal-hal yang besar saja. Kalau kita hanya memperhatikan hal yang besar, hal yang kecil yang kita miliki, kita enggak mensyukuri semua itu. Seandainya kalau kita mungkin belum mengalami hal yang besar, tapi sampai hari ini Tuhan masih mencukupkan, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mungkin penyakit kita belum dipulihkan oleh Tuhan, tapi ketika kita masih bisa berjalan, kita masih bisa memuji Tuhan, nah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita belum disembuhkan. Kalau kita bisa memperhatikan hal yang kecil, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa memuji Tuhan, kita masih dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan terima kasih ya, kalau di pagi ini aku masih bisa mendapatkan berkat-berkat yang baru.
berkat-berkat yang bisa kami nikmati hari ini. Mensyukuri apa yang ada. Jangan hanya minta yang supra, yang besar. Tapi hendaklah kita bisa mensyukuri apa yang kita nikmati hari-hari ini. Kecenderungan kita adalah memperhatikan apa yang ada pada orang lain. Kalau kita hanya memperhatikan pada orang lain, wah, si Eka kok luar biasa ya. Kadang-kadang kita iri malah. Sebenarnya dengan hal seperti itu kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Kenapa mereka bisa diberkati seperti itu? Kenapa mereka bisa merasakan sukacita seperti itu? Dan kita bisa belajar dari orang lain itu. Dan bukan semakin iri dengan apa yang terjadi bagi orang lain. Tapi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu, ayo kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita cenderung memandang diri kita sendiri, kekurangannya, membandingkan orang lain. Tapi hendaklah hari ini saya mengajak, ayo, kata firman Tuhan, perhatikanlah kasih setia Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan inginkan, kita perhatikan. Ya kasih setia Tuhan itu. Mari kita akan memperhatikan kasih setia Tuhan. Kita sungguh-sungguh memperhatikan dengan baik. Tuhan menginginkan kita itu bisa merasakan bahwa kasih Tuhan yang sudah berkorban kepada kita, yang sudah memperhatikan kita sampai sedetil-detilnya. Tuhan itu tidak hanya memperhatikan hal-hal yang besar loh. Hal yang kecil sekalipun Tuhan memperhatikan. Dan Tuhan itu juga memberikan tepat pada waktunya. Itu yang perlu kita rasakan hari ini. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan bagi kita. Kita bisa memuji Tuhan karena kita merasakan bahwa kasih setia Tuhan tuh nggak pernah habis-habisnya loh. Selalu baru tiap pagi. Tuhan itu sangat luar biasa. Dalam keadaan terjepit sekalipun, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Tuhan itu tetap hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita masih bisa makan. Kita masih bisa menikmati berkat-berkat yang baru. Walaupun mungkin bukan daging babi, mungkin bukan daging sapi. Tapi kita masih bisa menikmati makanan yang Tuhan berikan hari itu. Saudara kami kasih, Tuhan sungguh-sungguh sangat-sangat peduli dalam kehidupan kita. Allah itu yang selalu memperhatikan, selalu mengasihi, selalu memberi tepat pada waktunya. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita karena gara-gara banyak persoalan, banyak pergumulan yang terjadi, kita lupa bahwa Tuhan itu sangat baik dan amat baik dalam kehidupan kita. Kalau saya mengoreksi dalam sepanjang saya di Jagoan itu mulai tahun 2003. Dengan kata lain, hampir 21 tahun saya di sini. Cukup lama. Bulan Juni nanti genaplah saya 21 tahun. Selama 21 tahun, kalau saya mengoreksi diri saya sendiri, karya-karya Tuhan sangat luar biasa. Bukan berarti nggak ada tantangan. Ada tantangan, ada persoalan. Tapi di masa-masa seperti itu, Tuhan nggak pernah menutup mata. Tuhan nggak pernah membiarkan kami tergeletak. Tapi Tuhan selalu berkarya, Tuhan selalu menopang,
Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Itu kalau saya di sini hampir 21 tahun. Saya di Sragen hampir 11 tahun. Karya Tuhan juga terjadi di sana. Sangat luar biasa. Masa-masa susah sering kami alami, tapi bukan berarti Tuhan tidak pernah menuntun saya. Dia selalu menjaga dan melindungi sampai menjadi gereja sampai hari ini. Saya mulai merintisan mulai dari nol sampai dari gereja. Itu semua karya Tuhan, pimpinan Tuhan. Nggak mungkin saya lupakan semua itu. Jadi saya katakan apa yang dikatakan Tuhan itu sangat luar biasa. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Kata rahmat itu bisa saya gambarkan seperti sebuah kotak hadiah. Jadi Tuhan itu menyediakan kotak hadiah bagi anak-anaknya, bagi pengikutnya. Jadi kalau dikatakan bahwa rahmat-Nya itu tak habis-habisnya, nggak pernah lengkang dari rahmat Tuhan. Dari hadiah itu selalu disediakan buat kita yang sungguh-sungguh memperhatikan itu, yang sungguh-sungguh mau hidup di dalam itu. Jadi saya nggak mau katakanlah dalam situasi yang susah, dalam situasi yang sulit, saya tidak mensyukuri apa yang Tuhan perbuat. Contoh saya segini, bisa saya gambarkan seperti gunung meletus gitu ya. Memang gunung meletus itu erupsinya sangat-sangat bahaya. Bisa mematikan, bisa merusak semua barang yang ada di sekitarnya. Bisa menghanyutkan semuanya. Tetapi di balik semua itu, kalau kita mau meneliti yang ditinggalkan dari erupsi gunung meletus, apa? Pasir bisa digunakan untuk bangunan. Batu yang dikirimkan bisa untuk bangunan. Ada manfaatnya. Dan juga tanah yang kena erupsi tadi, itu tanahnya subur. Sangat subur. Jadi di balik semua penderitaan yang kita alami, pasti ada sesuatu berkat Tuhan di situ yang Tuhan berikan kepada kita. Ada manfaat di balik semua itu. Jadi tidak usah kita katakanlah membanding-bandingkan dengan orang lain. Hendaklah kita kembali kepada Tuhan. Dalam situasi seperti itu, rahmat Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Sumbernya itu ada saja terus dan terus. Jadi Bapak Ibu kami kasih, kalau hari-hari ini mungkin merasakan ada kesusahan, ada penderitaan, ada kekeringan dalam hidup, kembalilah pandang kepada, perhatikan kepada kasih setia Tuhan. Apakah dalam situasi seperti Tuhan tidak berkarya? Tuhan gak bertindak? Tuhan gak menolong? Pasti menolong. Pasti akan menolong. Saudara kami kasih, kalau kita sudah memperhatikan tentang kasih setia Tuhan yang gak pernah habis, yang gak pernah katakanlah mandek, tapi terus dan terus. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah memperhatikan dan kita sudah tahu karya Tuhan begitu baik kepada hidupan kita, kita masih diberikan hal-hal yang indah, hal yang dicukupkan oleh Tuhan. Apa harus kita lakukan? Kalau Tuhan sudah memberikan suatu hadiah, tadi saya katakan rahmat itu saya gambarkan seperti kotak hadiah. Kalau Tuhan sudah memberikan hadiah kepada Bapak Ibu, saya percaya kalau hari ini saya memberikan hadiah kepada Bapak Ibu, pasti akan tersenyum, pasti ada sukacita, pasti akan matur nuwun Pak.
Sama Bapak Ibu. Kalau kita sudah diberikan hal yang baik, hal yang indah, yang Tuhan karyakan, yang Tuhan berikan. Dia melakukan dengan sepenuh hati. Mengasihi Bapak Ibu. Maka kita harus mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, pasal 1 ayat yang keempat. Si Paulus mengatakan begini, aku, itu Paulus, senantiasa mengucap syukur kepada Allahku. Karena Allahnya selalu memperhatikan. Allahnya selalu membangun dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu yang kami kasih. Mari kita akan sungguh-sungguh bangun hidup kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kata bersyukur itu bisa lewat pujian. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan pada kita. Memuji, menyembah Tuhan. Kata bersyukur juga bisa kita membawa suatu persembahan. Hari-hari ini, khusus hari Minggu ini, adalah hari unduh-unduh. Kita bisa membawa hasil panen kita. Ada telur. Ini ucapan syukur dari hambanya yang memelihara, punya ternak ayam. Sehingga dia bisa membawa hasilnya telur. Dia bersyukur bahwa selama ini Tuhan baik. Karena dia sudah merasakan kebaikan Tuhan, dia mempersembahkan, membawa hasil unduh-unduh. Dipersembahkan kepada Tuhan. Ada yang membawa beras. Mungkin hasil panennya adalah padi. Dibawalah hasil panennya yang sudah diselipkan. Dibawalah ke gereja. Merupakan ungkapan syukur kepada Tuhan. Ada yang mungkin membawa gula. Ada juga membawa makanan. Tidak tahu isi kotak apa itu, enggak tahu. Kotak hadiah apa kotak makanan, saya enggak tahu. Apa yang dipersembahkan itu adalah ucapan syukur. Bagi keluarga-keluarga yang membawanya. Ada yang bawa minyak, ada yang bawa yang lain. Itu yang akan sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Dan nanti kita akan lelang. Saudara yang kami kasih, ada juga yang tidak membawa hasil panen mereka, tapi karena hasil panen dijual, sehingga dia membawa uang, dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara kami kasih, apapun yang kita bawa kepada Tuhan, dengan rasa syukur kita, kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada Tuhan, jangan mengatakan Tuhan, kok aku sudah membawa terlalu banyak ya. Sudah, kalau memang sudah kita berikan, ya sudah kita berikan. Jangan kita pikirkan lagi. Mari Bapak Ibu, itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Ingat kalau kita membaca dalam kitab Lukas pasal 7, ayat 38, ada seorang perempuan yang telah diselamatkan Tuhan, yang telah diubahkan Tuhan. Dia membawa minyak narwastu. Minyak itu minyak mahal. Minyak yang sangat mahal harganya. Dan dia tumpahkan, dicurahkannya untuk meminyaki Yesus. Kenapa? Dia mempersembahkan apa yang dia miliki yang terbaik, yang berharga, dia persembahkan kepada Tuhan Yesus. Dia nggak merasa eman-eman, minyak itu memang mahal dan minyak itu adalah untuk pernikahan nantinya. Tetapi dia persembahkan kepada Yesus, meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal itu. Dia dia tidak memikirkan nantinya bagaimana, enggak. Dia bawa itu minyak, dia bersyukur kepada Tuhan, meminyaki kaki Yesus. Dan tidak itu saja, tetapi juga dia membuka rambutnya untuk menyikakannya, ngelapi. Saudara kami kasih, itu pengorbanan. Itu rasa syukurnya memberikan kepada Tuhan Yesus. Sama Bapak Ibu, kalau hari ini kita membawa hasil unduh-unduh kita, hasil panen kita, entah itu berupa uang, entah berupa barang, itu
rasa syukur kita yang terdalam kita persembahkan kepada Tuhan. Pesan saya, hari ini setelah ibadah, jangan langsung pulang. Karena masih ada barang-barang yang harus kita lelang. Hasil lelang pun itu merupakan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Bukan untuk pribadi, bagi hamba-hambanya. Enggak, tetapi bagi Tuhan. Ingat bahwa persembahan itu akan digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini memang hasil unduh-unduh, seberapapun hasil unduh-unduh akan digunakan untuk pengecetan. Kita tahu bahwa ngecat ini tidak cukup 5 juta, enggak cukup 5 juta. Lebih dari itu. Oleh karena itu, mari jangan pulang, ikuti sesi dalam pelelangan nanti. Dan pelelangan itu tidak langsung membayar cash kan, masih diberikan luang waktu untuk membayar. Ya, biasanya 3 bulan, biasanya. Ya, tapi jangan lama-lama lagi, jangan ditambah lagi. Karena nantinya kita masih nunggu lagi untuk hasil itu untuk pengecetan. Kalau nanti lama, ya enggak sudah ngecat. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Bersyukur kepada Tuhan lewat pujian, lewat doa, dan juga bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Yang kedua adalah berharap. Berharap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Hanya Tuhan yang bisa menolong Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang bisa membuka sumber berkat. Hanya Dia yang bisa memulihkan. Hanya Dia yang bisa menyembuhkan. Sehingga Pemazmur pasal 73 ayat 25 sampai 26. Daud mengatakan demikian. Biarpun dagingku sudah enggak, katakanlah dada tenaga salah seperti itu. Semakin layu. Tapi aku tetap berharapnya kepada siapa? Kepada Dia yang bisa memberikan sesuatu, yang bisa memberikan kehidupan, yang bisa memberikan yang lain. Hanya Dia. Kita baca saja Mazmur 73. Ayat yang ke-25 dan 26. Dikatakan demikian. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Jadi keinginan Daud itu adalah hanya Tuhan. Dia enggak menginginkan taktanya. Dia enggak menginginkan yang lain. Tapi yang diinginkan adalah Tuhannya. Sama Bapak Ibu, kalau kita hari ini, keinginan kita hanya bersama dengan Kristus. Sesembahan kita. Hanya Dia yang bisa menolong kita. Hanya Dia yang bisa menghiburkan kita. Hanya Dia yang bisa menguatkan kita. Hanya Dia. Ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis, lenyap gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selama-lamanya. Jadi biarpun mungkin dia merasakan sakitnya enggak sembuh-sembuh. Mungkin dia sudah enggak kuat lagi. Tapi dia tetap bersama dengan Tuhan. Sehingga dikatakan juga orang mati di dalam Tuhan itu dikatakan berbahagia. Jadi Daud begitu rupa, dia begitu senangnya, dia begitu kuat pemahaman tentang Allahnya. Dia enggak mau meninggalkan Tuhan. Dia selalu berharap dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, berharap saja kepada Tuhan. Kalau mungkin kita hari ini
ada yang minta sesuatu yang belum dijawab sama Tuhan, jangan patah semangat. Berdoa dan terus berharap kepada Dia. Dia yang akan bisa menolong kita. Yang ketiga, berdoa. Kita harus sungguh-sungguh bisa berdoa. Kalau hari apa itu? Hari Kamis, Jumat. Hari Jumat, puasa pertama kemarin. Saya katakan dalam dalam yang ikut hadir dalam doa puasa jam 4 sampai jam 5 itu, saya katakan kepada mereka, kalau kita berdoa itu memasuki rumah perbendaharaan Tuhan. Jadi pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita berdoa di situ, itu kita dengan kata lain kita masuk dalam perbendaharaannya rumah Tuhan, dalam rumahnya Tuhan, perbendaharaan Tuhan sendiri. Dengan kata lain di situ, kata perbendaharaan Tuhan itu berarti ada segalanya. Banyak hal yang Tuhan sediakan di situ. Kalau kita masuk dalam doa, pujian, penyembahan, dengan kata lain kita itu masuk dalam perbendaharaannya Tuhan. Kita akan mendapatkan namanya berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kita. Enggak akan kita mengalami kerugian kalau kita datang kepada Tuhan. Enggak rugi. Karena kita masuk dalam perbendaharaannya Tuhan. Sumber berkat pasti akan dibukakan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan kita tidak mau berdoa. Kemarin saya bilang dengan beberapa teman, memang doa itu kayaknya gampang, doa gitu ya. Tapi untuk melakukan doa itu sulit yo. Susah. Harus kita melawan kedagingan kita. Susah. Tetapi di balik doa itu ada kedahsyatan yang luar biasa. Saya berharap Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk berdoa. Entah doa di rumah, entah doa pribadi, atau doa bersama-sama di gereja. Silakan. Yang terpenting adalah menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Melekatkan diri bersama dengan Tuhan. Di situ kita masuk dalam perbendaharaan Tuhan. Tidak akan kita kekurangan ulah. Dalam keadaan terjepit sekalipun kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu buka celah. Dia buka sumbernya untuk kita diberkati. Banyak Bapak Ibu, seringkali saya terjadi dalam kehidupan saya. Saya nggak pernah mengeluh kepada Bapak Ibu. Saya ngeluhnya kepada Tuhan. Saya serahkan pada Tuhan. Tuhan, Kau tahu apa yang aku hadapi. Kau tahu apa yang saya butuhkan. Tuhan tahu. Dia nggak pernah terlambat di dalam memberkati. Nggak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sediakan waktu untuk berdoa. Kalau tuh kasih setia Tuhan tuh tidak habis-habisnya. Sudah kita rasakan. Ayolah, sediakan waktu setiap hari untuk Tuhan. Ambil sendirilah waktunya. Karena waktu untuk Tuhan itu kan terserah kita. Mau bisa pagi hari, bisa siang hari. Terserah, mau kapanpun. Tuhan gak menentukan waktu yang tepat. Memang ada orang yang mengatakan demikian. Doa yang paling cepat dijawab sama Tuhan jam 12 malam katanya. Apa maksudnya? Karena orang-orang lain sudah tertidur. Yang jam 12 kan orang tertentu saja yang berdoa. Itulah katanya Tuhan itu pasti akan mengabulkan. Dalam hati saya, bukan itu. Mau jam 12, mau jam berapapun, kalau kita setiap menyediakan dengan waktu yang khusus untuk Tuhan, dan kita sungguh merendahkan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Percayalah, Tuhan pasti akan membuka sumbernya untuk kita. Dan saya tetap percaya,
dengan doa-doa yang kita panjatkan untuk gedung sekolah minggu, pasti akan terjadi, selesai. Tapi kapan aku nggak ngerti. Yang terpenting adalah saya minta pada Tuhan, Tuhan yang akan menopangnya. Tuhan yang akan membukakan sumber berkat. Sehingga gedung sekolah minggu tidak hanya bagian bawah yang dipakai, atas pun bisa jadi untuk Tuhan juga. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, yang perlu kita lakukan, nantikan Tuhan. Nek Tuhan belum menjawab, ojo golek carain dewe. Seringkali kan gini, kita berdoa belum dijawab, wes utang aja, gitu ya. Karena kita mencari celah kita sendiri, cara kita sendiri. Tapi hari ini adalah Tuhan mengingatkan, kita minta kekuatan Tuhan, menantikan Tuhan saja. Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Sehingga kita dimampukan Tuhan untuk menunggu sampai Dia menjawab. Ingat ibunya Samuel, Hana. Cukup lama kan dia berdoa, menangis. Tapi dia tetap berharap dan dia tetap percaya dan dia tetap berharap, minta kepada Tuhan, menanti jawab. Dan dia berjanji, Tuhan kalau Engkau berikan aku anak ini akan kupersembahkan kepada Tuhan. Dia akan melayani pekerjaanmu. Dan setelah itu dia punya anak yang dikasih nama Samuel. Itu adalah tangisan, doa-doa. Dia minta, tetap berharap, dan dia menantikan Tuhan sampai Tuhan membuka kandungannya dia. Yang dulunya mandul menjadi subur. Karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu kami kasih, marilah kita minta kekuatan Tuhan. Menantikan Tuhan saja sampai Tuhan memberikan jawaban. Jangan kita pakai cara kita sendiri. Tunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita lakukan. Yang terakhir dari khotbah saya, berharaplah terus kepada Kristus, jangan mundur. Jadi kesimpulan dari ini, kalau kita sudah merasakan kasih setia Tuhan, kita perhatikan dengan baik. Dan kita sudah melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ada 4 hal tadi. Maka yang terakhir adalah kesimpulannya adalah, jangan berhenti untuk tidak berharap kepada Kristus. Jangan mandek untuk tidak mau berharap lagi. Tapi terus berharap dan terus maju. Dan terus percaya kepada Kristus. Jangan sampai kehilangan kontak dengan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan itu. Kalau kita lepas dari kontaknya dengan Tuhan, maka kita akan bersahabat dengan apa? Dengan dunia. Kita pasti akan mencari hal-hal dunia yang kita cari. Kita tahu semua yang ada di bumi ini, mau pangkat, mau kekayaan, dan segala-galanya. Itu kata pengkhotbah. Semuanya sia-sia. Semua sia-sia. Apakah kita mau melepaskan Tuhan dan bersahabat dengan dunia? Yang semua itu akan sia-sia belaka. Tidak kita bawa sampai mati. Sia-sia saja. Tetapi hendaklah kita tetap punya hubungan dengan Tuhan. Kita baca di dalam pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 2. Ayat 11.
ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Dan usaha menjaring angin memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Yang bisa memberikan keuntungan besar, yang bisa merasakan sukacita yang dahsyat, ada damai sejahtera dalam hidupnya, punya masa depan yang cerah untuk nantinya kita masuk dalam kerajaan surga, hanya berharap, percaya kepada Yesus. Hanya itu. Jangan kita lepas dari Allah kita. Semua itu sia-sia. Ini pengalaman dari Salomo loh. Salomo perang apa? Hikmatnya luar biasa. Pada waktu dia mengandalkan hikmat Tuhan, dia cinta dengan Tuhan, dia ditambah-tambahkan kekayaannya. Tetapi setelah dia dipengaruhi oleh istrinya yang terlalu banyak itu, dan akhirnya dia melenceng dari Tuhan. Dia sudah enggak mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka di kesimpulan dalam hidup dikatakan, semua itu sia-sia. Hanya yang tidak sia-sia adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Allah. Hidup dalam pelukannya Yesus Kristus. Itu yang membuat kebahagiaan, itu yang membuatkan sukacita, itu yang membuat semangat dalam hidup. Hanya bersama dengan Kristus Yesus. Kalau kita sampai membanting tulang, katakanlah malam kerja, pagi kerja, semua itu pekerjaan. Saudara kami kasih, kalau kita enggak bersama dengan Kristus, semua sia-sia. Hanya Kristus. Mari Bapak Ibu, jangan lepaskan itu. Kita memerlukan Tuhan bukan hanya saat menghadapi persoalan berat, melainkan setiap saat. Jadi setiap saat, setiap waktu kita butuh Tuhan. Orang yang selalu membutuhkan Tuhan, sebelum melakukan segala sesuatu, dia banyak berdoa. Contoh pada anak sekolah. Anak sekolah pasti akan berdoa. Tuhan, pimpin, jaga, dan lindungi kami dalam studi. Dan pamit dengan orang tuanya. Pasti akan dipegang oleh orang tuanya. Kamu diberkati nak dalam sekolahmu. Kamu diberkati dok dalam sekolahmu. Dan saya percaya Tuhan juga memeluk kita. Pada waktu berdoa itu Tuhan, kamu diberkati, jalan saja. Ya. Setiap hal yang akan kita kerjakan selalu mendasarkan dengan Tuhan. Tuhan itu akan memberkati dalam setiap langkah kita. Tuhan akan menaungi dalam segala yang kita lakukan. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Jadi jangan sampai hanya pada saat terjepit, pada saat dalam keadaan yang tidak tidak bisa berbuat apa-apa, baru nangis, Tuhan, Tuhan, tolong aku, Tuhan, berkati aku. Tapi pada waktu hidupnya tidak ada masalah, tidak ada kekurangan, ya nyebut nama Tuhan hanya sesaat aja. Mungkin pada waktu makan, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Pada tidur, Tuhan aku mau tidur, berkati. Hanya gitu aja. Tapi enggak mau membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mengajak bagi Bapak Ibu, jangan lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Percayalah Tuhan itu akan membuka segalanya buat kita. Pertolongan Tuhan diharapkan membuat umat Tuhan bisa selalu berkata, Allah itu besar,
Allah itu dahsyat. Allah itu luar biasa dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, hendaklah kita selalu mengucapkan Tuhan itu baik. Tidak hanya di bibir saja mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tapi di hati ini sungguh-sungguh mengatakan Yesus memang luar biasa. Yesus sangat baik. Dia sungguh selalu memberkati aku. Dan Tuhan selalu memberkati. Sehingga kalau ada pertanyaan, bagaimana kabarnya hari ini? Bukan luar biasa. Aku diberkati. Itu memberikan suatu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah lengkang memberkati kita. Tuhan selalu menyertai dan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Saudara yang kami kasih, mari kita hari ini selalu menanti-nantikan Tuhan dan selalu berharap dengan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya patut bersyukur kalau memang di GKN sini baru kali ini yang mengadakan katakanlah doa puasa 10 hari, baru kali ini. Selama saya 21 tahun hampir tidak pernah saya mengadakan seperti itu. Baru kali ini mengadakan. Dan ini dari titik awal bagi kita bahwa kita perlu menyediakan waktu untuk Tuhan. Ya, menyediakan waktu untuk Tuhan. Puasa yang kita lakukan terserah kita lah, mau kuat jam berapa monggo terserah. Tapi adalah kita mau katakanlah bersama dengan Tuhan. Dan tidak hanya puasanya, tapi kita juga mau meluangkan waktu kita untuk berdoa. Iya. Untuk berdoa bersama. Berdoa dan berdoa. Ya, walaupun mungkin karena masih baru bagi kita. Yang hadir memang enggak banyak sih. Tapi saya masih patut bersyukur kepada Tuhan. Masih ada orang-orang yang mau datang, mau menyembah, mau mengagungkan dengan katalah tidak mau melepaskan Tuhan dalam hidupnya. Dan saya percaya pasti ada berkat-berkat yang diturunkan untuk semuanya. Dan saya rindu dengan hasil doa puasa yang tidak semua kita puasa, tidak apa-apa. Tapi hasilnya nanti akan bisa ada sesuatu yang luar biasa terjadi untuk gereja di sini, untuk semua keluarga yang hadir di dalam kehidupan bersama di GKIN. Bila ada kuasa Tuhan yang sangat dahsyat terjadi dalam hidup ini. Itu yang harus kita perbuat, Bapak Ibu. Iya. Mari saya berharap kepada Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan, jangan lepaskan Tuhan. Jangan. Yesus sudah melakukan yang terbaik. Yesus sudah menyediakan yang terbaik. Mari kita selalu melekat, berharap, dan selalu terus berharap kepada Tuhan. Tidak pernah sia-sia pengharapan di dalam Tuhan. Dia selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Apa yang saya sampaikan hari ini, kita perlu memperhatikan kasih setia Tuhan. Dan kalau kita sudah merasakan kasih setia Tuhan begitu luar biasa dalam hidup, maka ada hal yang kita lakukan. Kita mau bersyukur, kita mau memberi, kita mau berharap, dan kita mau berdoa, dan kita selalu menanti-nantikan Tuhan. Pasti ada kekuatan baru. Dan terakhir adalah jangan sekali-kali melepaskan Tuhan. Kalau kita rugi melepaskan Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa menolong kita. Tuhan yang bisa membahagiakan kita dan menuntun kita ke dalam kehidupan yang lebih indah lagi. Kiranya firman Tuhan ini akan jadi berkat bagi kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami patut bersyukur kalau kami diizinkan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan yang kami terima hari ini, Tuhan mengatakan kepada kami, supaya kami memperhatikan kasih setiamu yang tak pernah habis-habisnya. Tuhan,
Bila kami akan sungguh mensyukuri akan semua itu, dan kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau berharap kepada Tuhan. Kami mau berdoa di dalam Tuhan. Dan kami selalu menanti-nantikan Tuhan, sehingga kami ada kekuatan baru. Dan kami tidak mau melepaskan Engkau ya Tuhan. Kami selalu butuh Tuhan. Dalam setiap saat, setiap waktu kami butuh Tuhan. Kau peluk kami Tuhan. Gandeng kami Tuhan. Jagai kami Tuhan. Kau tahu setiap jemaat-Mu yang hari ini mungkin ada kegelisahan, ada kekurangan. Bila Tuhan jamah mereka, Tuhan akan perhatikan mereka. Dan Tuhan akan bangkitkan semangatnya supaya dia tidak akan luntur imannya. Supaya dia tetap berharap kepadamu dan tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu ini. Dan bila semua jemaat-Mu yang hadir hari ini, mereka dipuaskan, mereka disegarkan, mereka mendapatkan kekuatan kembali, sehingga mereka bisa memutuskan, aku mau mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Aku selalu mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan selalu memberkati. Dan mulut kami selalu memuji-muji Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau berikan bagi kami. Bila firman Tuhan tetap tumbuh dalam kehidupan kami, iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian doa Yabes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kami meyakini bahwa pujian doa Yabes ini terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga keluarga kami tidak akan kekurangan. Keluarga kami akan selalu dicukupkan Tuhan. Tuhan akan mengembangkan kehidupan kami ke kanan dan ke kiri. Dan Tuhan juga akan memberkati lumbung-lumbung kami. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati anak-anak yang sekolah. Tuhan memberkati usaha-usaha yang kami lakukan. Dan Tuhan juga akan memberikan tuntunan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sidang jemaat yang kami kasih, pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih, dan sayang dari Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus, memberkati, menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
silakan duduk sejenak. Ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam.